Salam sehat semua. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya adalah Iwan Ngadiman. Saya adalah Widya Prada Ahli Pertama di BP PAUD dan Dikma Sulawesi Utara. Saya akan membawakan materi tentang membangun kemitraan penguatan sarana telekomunikasi dan konektivitas digital untuk mendukung PJJ. Saat ini kita sedang berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Sektor pendidikan pun berbenah diri. Dahulu belajar bisa saling tatap muka, tapi sekarang siswa belajar di rumah, berkantor pun di rumah. Dalam peta ada dua bagian yang harus dijelaskan, yakni PTM dan PJJ. Pertama adalah PTM, diawali dari kurikulum, menyusun RPP, kemudian terjadi proses belajar mengajar. Di sini terlihat ada 3 unsur yang terlibat, yakni guru, siswa, dan orang tua. Selanjutnya guru akan melaporkan apa yang dia lakukan ke satuan pendidikan. Kemudian satuan pendidikan akan meneruskannya ke pemerintah, bisa pusat, bisa daerah. Selanjutnya pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap satuan pendidikan dan guru. Kemudian satuan pendidikan akan mengevaluasi kembali proses KBM-nya. Keadaan ini disebut mengajar adalah untuk memfasilitasi belajar. Pandemi COVID-19 mengubah kebiasaan belajar lama, yakni dari tatap muka menjadi PJJ. Dalam PJJ, maka akan terjadi perubahan sikap atau nilai yang menuju kepada Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah salah satu program andalan Kementerian PKRT. Konsep Merdeka Belajar dicetuskan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim. Tujuannya baik agar peserta didik bahagia dalam menempuh pendidikan. Para siswa diberi kebebasan untuk mengakses ilmu. Siswa benar-benar dilatih untuk mandiri. Unsur yang terkait dengan Merdeka Belajar adalah ownership, jaringan internet, motivasi, pembelajaran sepanjang hayat, dan literasi digital atau kemampuan untuk memahami informasi berbasis komputer. Saat ini kita dalam keadaan pembelajaran kebiasaan baru yang merupakan sinergi antara PTM dan PJJ. Dalam peta terlihat ada 3 hal yang diperlukan. Pertama konten, kedua aktivitas, dan ketiga adalah konektivitas digital. Ada istilah LMS atau Learning Management System atau Sistem Manajemen Pembelajaran. Istilah ini kerap didengar setelah adanya PJJ di masa pandemi COVID-19. Secara umum, LMS dapat diartikan sebagai perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian konten pembelajaran. Sama seperti PJJ, maka LMS pun membutuhkan konten, akses, server, dan aktivitas. Aktivitas bisa berupa pemaparan, diskusi, penugasan, kuis, dan lain-lain. Moda interaksi ini dibagi 2. Pertama sinkron, yakni langsung dan bersamaan, dan kedua tidak bersamaan. PJJ dan LMS membutuhkan konten atau bahan ajar berupa digital content, yakni SW, simulasi, multimedia, ensiklopedia, peta, podcast, e-book, open education resources, dan digital library atau repository atau gudang data. Bahan ajar bisa berupa buku teks dan non-teks, bisa berupa e-book dan buku cetak. Bahan ajar harus dibagikan dan membutuhkan konektivitas. LMS dan bahan ajar membutuhkan akses dan konektivitas juga. Konektivitas bisa berupa analog, yaitu radio FM, handy-talkie, TV analog, dan speaker TOA. Sedangkan konektivitas digital berupa internet, sneakernet, SMS atau WA, seluler atau Global System for Mobile Communication. Akses dari LMS dan bahan ajar
memerlukan tempat atau media center. Akses juga memerlukan perangkat akses berupa komputer, laptop, tablet, STB, SBC, media player, dan lain-lain. Selanjutnya, perangkat akses dan konektivitas membutuhkan operasional dan maintenance, di mana dibutuhkan human resources berupa teknisi, operator, dan lain-lain. LMS membutuhkan server dan cloud. Cloud adalah singkatan dari cloud computing atau komputasi awan, dan istilah ini merujuk pada tugas dan layanan yang disediakan atau dihosting di internet atas dasar bayar sekali pakai. Selanjutnya, perangkat akses, konektivitas, dan cloud membutuhkan sumber listrik sebagai infrastruktur dasar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dahulu kita sering mendengar bahwa jatuh anak ke sekolah. Perubahan teknologi yang begitu cepat dan tidak terbendungkan telah mengubah segalanya. Dan sekarang kita akan akrab dengan sebutan bawa ni sekolah pak anak-anak. Sekarang tentang kualitas internet di Sulawesi Utara. Pertama, di 3 kabupaten kepulauan, yakni Talaut, Sangihe, dan Sitaro, umumnya sangat kurang. Kabupaten Bola Mongondo hanya Lolak saja yang bagus. Kabupaten Bola Mongondo Utara rata-rata masih minus. Kabupaten Bola Mongondo Timur hanya Tutuyan saja yang relatif bagus. Daerah pantai di Kabupaten Minahasa masih minus. Daerah Likupang dan sekitarnya di Kabupaten Minahasa Utara relatif masih kurang. Pulau Lembe di Kota Bitung masih kurang. Dan di Kabupaten Bola Mongondo Selatan hanya Moli Bagus saja yang relatif baik. Berikut saya ingin mengutip sebuah catatan dari cover belakang sebuah buku. Ingat, teknologi hanyalah alat. Komitmen, kreativitas, dan kepedulian guru yang menunjukkan perbedaan dalam pengalaman belajar jarak jauh bagi siswa. Sekian materi dari saya. Apabila masih ada hal yang kurang lengkap dan tidak bisa dimengerti, maka itu memang adalah kekurangan saya. Salam sejahtera, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.